sehat dan semangat. Baik, tadi pagi siapa yang sebelum berangkat ke sekolah menyalam kedua orang tuanya? Coba tunjuk tangan. Alhamdulillah semuanya tunjuk tangan. Adakah anak-anak bapak tadi pagi sarapan semua di rumah? Adakah anak-anak bapak pada pagi hari ini bersemangat semua? Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ya, tolong anak-anak bapak semua lihat sampah di bawah meja masing-masing. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sudah? Dan tolong dirapikan semua meja dan bangkunya. Sudah? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas mohon disiapkan kawan-kawannya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan suatu lagu wajib, yaitu lagu wajib yang berjudul nanti Garuda Pancasila. Bapak harap kepada anak bapak tolong untuk memimpin. Dan ayah kepada yang bapak tuju silakan maju. Siap? Ayo mulai.
sudah membahas pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Ya, nak ya? Bapak bertanya dulu, Asmaul Husna itu apa artinya, nak? Coba. Bagus. Nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Mulai dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Nah, itulah dan seterusnya. Jumlahnya ada 99. Baik, alhamdulillah. Kepada anak Bapak, semuanya sudah menghafal di rumah. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada pelajaran berikutnya, yaitu tentang surah At-Tin. Baik, sebelum kita memulai, Bapak akan bertanya dulu kepada anak-anak Bapak. Ya, coba, siapa yang tahu apa itu At-Tin? Coba. Artinya buah tin. Bagus. At-Tin itu artinya buah tin. Dan pertanyaan kedua, di manakah diturunkan surah At-Tin? Di kota Mekah. Bagus. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah arti daripada wahazal baladil amin? Bagus. Dan demi negeri Mekah yang sangat aman. Baik, anak-anak Bapak berarti di rumah semuanya belajar. Baik, oke. Coba kita perhatikan di papan tulisnya. Ada sebuah gambar. Ya, Bapak tidak tahu apa gambar ini. Ya, coba kita lihat gambar nomor 1. Gambar apakah ini? Bagus, gambar buah. Pada gambar nomor 2, warna hijau ini buah apa? Buah zaitun. Coba dulu Bapak tanya, pernahkah kalian lihat ini? Tidak. Bapak pun baru Bapak lihat. Itu pun ada di sini. Ya. Sudah pernahkah anak-anak Bapak semuanya memakan bagaimana rasanya buah tin? Tidak. Buah zaitun? Juga tidak, sama Bapak juga. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan banyak kita giat belajar, mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang yang banyak, kita akan bisa membeli buah tin dan buah zaitun. Karena buah tin dan buah zaitun ini buah yang diturunkan Allah dari surga dan saat ini terdapat di Sinai. Ya, di Sinai, di daerah Mekah. Ya. Jadi buah tin dan buah zaitun ini sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita, yaitu berupa kesehatan. Dan yang kedua, sampai-sampai buah zaitun ini dijadikan sebagai minyak rambut. Ya, minyak rambut. Coba nanti kalian anak-anak Bapak pergi ke toko terdekat, itu ada yang dijual minyak rambut dari zaitun. Oke. Baik. Saat ini kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai membacakan tujuan pembelajaran, Bapak bertanya dulu, apakah tujuan kalian pergi ke sekolah ini? Untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang pun tujuan pembelajaran kita saat ini yang pertama adalah membaca Quran surah At-Tin dengan praktik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bagus. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang Quran surah At-Tin. Baik, coba kita lihat di sini. Coba tulis. Ya.
berapa juz? 30 berapa surah? 114 surah. Berapa ayat? Bagus. 6.666 ayat. Ingat, enam sampai 4 kali. Ya. Nah, jadi surah At-Tin ini termasuk golongan surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah ini diturunkan di kota Mekah. Tapi kalau dia termasuk surah Madaniyah, berarti dia diturunkan di kota Madinah. Nah, ya. Baik. Anak-anak Bapak semua, jadi pesan pokok di dalam surah At-Tin itu termasuk yang ada 3. Yang pertama adalah, coba baca. Coba baca. Bagus, coba lanjut. Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Coba lanjut. Orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tidak putus. Bagus. Bapak ulangi nak ya. Pesan pokok yang terdapat di dalam surah At-Tin yang pertama adalah Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata sumpah itu adalah kata yang harus betul-betul terjadi. Ya. Yang kedua, Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, tetapi ada manusia itu yang lebih hina dibanding binatang. Itu manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang selalu berbuat jahat atau berbuat maksiat, atau yang selalu berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nanti akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Tapi bagi orang yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah atau melaksanakan perintah Allah, akan diberikan Allah ganjaran yaitu surga. Mau masuk surga nak? Mau. Kenapa mau masuk surga? Kenapa? Karena di dalam surga itu di situ semuanya ada. Mau apapun kita sudah langsung ada. Mau masuk ke neraka? Tidak. Makanya laksanakan perintah Allah SWT. Pesan pokok yang ketiga, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Ya, contoh, anak-anak Bapak tahu nanti satu ilmu, atau anak-anak Bapak ajarkan tentang bacaan sholat kepada adik-adik anak-anak Bapak. Jadi nanti adik kalian itu sholat dia. Setelah nanti anak Bapak terus besar sampai tua, sampai meninggal, ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang kalian ajarkan kepada adik-adik kalian itu tentang sholat, itulah yang akan mengalir sampai kiamat. Yang kedua apa? Sedekah jariyah. Tahu sedekah jariyah? Nah, sedekah jariyah itu banyak contohnya. Apa? Kalian kasih sedekah kepada orang fakir miskin. Ya, itu sedekah itu nanti tidak akan putus-putus sampai hari kiamat terus mengalir pahalanya. Yang ketiga apa? Doa anak-anak yang soleh dan soleha. Pada pembelajaran ini coba kita lihat di papan tulisnya. Nanti akan ada Bapak buat suatu video yaitu membaca surah At-Tin. Mohon dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim.
membuat, dan tolong jelaskan bagaimana apa yang dilakukan pada gambar itu. Paham? Dan tolong ditulis jawabannya di sini. Ya. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Kerjakan mulai sekarang. Apa yang mereka lakukan? Apa yang kira-kira apa menurut kalian yang dilakukan di dalam gambar ini? Ya, kalian tulis jawabannya di sini. Juga ingat ini ya, gambar apa, sedang apakah di dalam gambar ini yang menurut kalian? Sudah? Baik? Sudah cukup? Bapak kasih waktunya tadi 5 menit. Nah, sekarang setiap kelompok tolong nanti maju ke depan, perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan sedang apa pada gambar itu. Ayo, menurut kelompok pertama dulu. Silakan maju. Nah. Ayo, kelompok pertama maju. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan tampilkan satu-satu. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Melakukan tadarus Al-Quran di musola bersama-sama. Bagus. Melakukan tadarus Al-Quran bersama-sama dalam satu tangan. Ya. Ayo silakan kelompok 2. Tampil. Salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Isi cerita membaca Al-Quran di musola. Bagus. Tangan. Jadi isinya adalah membaca Al-Quran di dalam musola. Ayo silakan duduk. Ayo kelompok 3. Silakan maju. Dan kelompok kita ingin menyampaikan hasil diskusi sedang melakukan tadarus Al-Quran. Baik, sedang melakukan tadarus Al-Quran. Ayo tepuk tangan semua. Silakan duduk. Ya bagus. Biar Bapak sedikit Bapak baik. Pada gambar ini adalah mereka sedang berdiskusi di dalam masjid atau musola tentang Quran surah At-Tin dan membaca Quran surah At-Tin. Ya. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan, ya, Bapak harap salah satu anak-anak Bapak tolong membacakan surah At-Tin dengan kuat dan benar. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah manusia akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya kecuali bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Coba baca yang ketiga. Yang ketiga. Manusia bersyukur kepada Allah dan telah menciptakan alam semesta dan makhluk seperti manusia dan dengan sempurna. Berapa? Allah berfirman kepada Allah tentang dan zaman yang bersejarah di dunia. Allah bersuka bangga atas sifat terendah manusia, yakni neraka jahanam. Allah mengingatkan manusia tentang hari kembali. Ya, baik. Dan yang terakhir adalah Allah adalah hakim yang adil, tidak melampaui batas dan tidak menganiaya. Jadi inilah semua kesimpulan dari pelajaran Quran surah